Oke, sekarang kita akan melihat contoh untuk nomor 3 gitu ya. Tentukan dari domain dan ring dari fungsi berikut. Seandainya saya punya fx sama dengan x ditambah 1 tambah 2 dibagi 3x ditambah 1 gitu ya. Cara menentukan domainnya gimana? Nah, sebenarnya cara melihatnya mudah sekali gitu ya. Perhatikan di sini ada suatu pembilang, di sini ada suatu penyebut gitu ya. Nah, caranya adalah jangan sampai penyebut ini sama dengan 0. Caranya gimana? Sebab kalau 3x ditambah 1 atau penyebutnya ini sama dengan 0 menyebabkan dia tidak terdefinisi dengan baik, kan gitu. Sehingga kita akan bisa melihat bahwa bagian penyebut yaitu 3x ditambah 1 itu tidak boleh sama dengan 0, yang berarti nilainya x itu tidak boleh sama dengan negatif 1/3. Dikarenakan kalau kita ngambil x itu sama dengan negatif sepertiga, itu menyebabkan penyebut menjadi sama dengan 0. Dan itu nggak diperbolehkan. Sebab kalau sampai penyebut ini sama dengan 0, itu menjadikan tidak terdefinisi. Oleh karena itu, seluruh domainnya merupakan suatu bilangan real kecuali adalah negatif 1/3. Di mana yang dinotasikan dengan df, domain dari fungsi f, merupakan seluruh bilangan real dikurangi dari negatif 1/3. Artinya apa? Negatif 1/3 ini tidak boleh menjadi domain, tapi selainnya ini boleh. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu domainnya, maka kita akan melihat ringnya gitu ya. Nah, definisi ring itu apa? Nah, perhatikan bahwa suatu definisi ring itu adalah fx sama dengan y gitu ya. Maka kita akan punya fx sama dengan y, di mana fx-nya itu merupakan x ditambah 2 ini ya. Berarti ini merupakan fx-nya ya. X ditambah 2 dibagi 3x tambah 1 sama dengan y. Ini kita kalikan silang saja, berarti y dikalikan 3x plus 1 sama dengan x plus 2. Maka ini dioperasikan biasa, kita punya 3xy ditambah dengan y, ini kita kalikan ke sini, ini kita kalikan ke sini gitu ya. Kita punya 3xy ditambah y sama dengan x plus 2. Kemudian kita akan mindah yang ada x-nya, kan gitu ya. Dimana 3xy dikurangi dengan x, nanti kita akan menyatukan yang sama-sama ada x, y-nya kita pindah ke sebelah kanan gitu ya. Maka saya akan punya 3xy dikurangi dengan x sama dengan 2 dikurangi y gitu ya. Maka kalau x-nya ini saya keluarkan, saya akan punya 3y dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi y. Maka x-nya berapa? 2 dikurangi y per 3y dikurangi 1. Sehingga kita akan ngecek bahwa ternyata di sini untuk ngecek dalam suatu ring ada pembilang sama penyebut juga. Maka 3y dikurangi 1 ini tidak boleh sama dengan 0, kan gitu. Sebab kalau sama dengan 0, nanti menyebabkan penyebutnya sama dengan 0, kan gitu. Kalau 3y tidak sama dengan 0, maka kita akan punya 3y tidak sama dengan 1, y-nya adalah tidak sama dengan 1/3. Jadi y-nya di sini adalah gitu ya, tidak boleh nilainya adalah 1/3. Jelas bahwa nilai akan ada, akan tapi tidak pernah berlaku untuk y sama dengan 1/3. Artinya apa? Tidak berlaku untuk y sama dengan 1/3 itu adalah y tidak boleh sama dengan 1/3. Dengan demikian, ringnya merupakan seluruh bilangan real kecuali himpunan sepertiga. Itulah ringnya dari dari fungsi fx sama dengan x ditambah 2 dibagi 3x plus 1. Jadi berhati-hati aja kalau seandainya ada suatu penyebut. Kemudian kalau kita bisa melihat untuk contoh nomor 4 gitu ya, tentukan domain dan ring dari berikut. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan akar gitu ya. Akar dari negatif x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 gitu ya. Nah, kita harus ngecek yang dikatakan suatu domain itu apa. Kalau dia disubstitusikan, maka fx akan memiliki suatu nilai atau well defined. Nah, ingat kalau kita berbicara akar gitu ya, maka dia harus lebih besar sama dengan 0.
Maka yang ada di dalam sini gitu ya, ada di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi agar fungsi f(x) itu terdefinisi dengan baik, maka dengan syarat negatif x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 itu lebih besar sama dengan 0 kalau semuanya bagian ini kita bagi dengan negatif 1, saya akan punya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6, tanda dibagi negatif berubah tanda, 0 dibagi negatif 0. Nah, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6, itu kalau kita faktorkan kita punya x plus 2, x plus 3. Titik pemecahnya siapa? Ada negatif 2 sama negatif 3. Negatif 2 didapat dari mana? Nah, ini negatif 2 ditambah 2, nah sama dengan itu merupakan titik pemecahnya apa? Titik pemecah itu adalah titik yang menyebabkan kalau kita jumlahkan di sini itu berubah jadi sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, karena kita memiliki negatif 2 sama negatif 3, berarti negatif 3 berada sebelah kiri, negatif 2 berada sebelah kanan. Dan kita akan punya garis bilangan di sini tertutup, ya. Apa membutuhkan garis bilangan? Ingat ada suatu pertidaksamaan. Nah, tandanya gimana? Daerah positif sama negatif, cek saja gitu ya. Saya mengambil x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 saya masukkan ke fungsi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 gitu ya. Maka ini sama dengan berapa? 6 kan? Nah, 6 ini kan positif ya. Daerah 0 di mana? Di sini. Positif ya. Ini melewat batasan negatif, negatif, positif, positif, positif. Tandanya apa? Kurang dari sama dengan ya. Kurang dari, maka yang kita arsir adalah bagian yang di tengah, yang negatif. Sehingga kita memiliki domainnya adalah dari negatif 3 sampai negatif 2. Ingat selangnya menggunakan selang siku. Kenapa siku? Dikarenakan ini tertutup gitu ya. Kenapa tertutup? Karena dari soalnya adalah kurang dari samanya. Nah, jadi kalau berbicara akar maka harus lebih besar sama dengan 0. Itu adalah domainnya. Jadi kita dapatkan domain dari fungsi f adalah selangnya negatif 3, negatif 2. Berarti tidak semua bilangan real bisa masuk ke dalamnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk ringnya seperti apa, gitu ya. Nah, kita kembali definisi ring itu apa? Definisi ring fx itu sama dengan y, gitu ya. Fx sama dengan y, saya akan punya, gitu ya. Kalau berbicara fx sama dengan y, fx-nya itu siapa? Kan gitu. Fx-nya itu kan ini tadi ya, akar gitu ya dari min x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 sama dengan y, kan gitu akhirnya ya. Maka saya akan punya y ini sama dengan akar dari negatif x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Nah, akar biar hilang gimana? Bagian kanan kita kuadratkan, bagian kiri juga. Maka saya akan punya x kuadrat sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Kemudian bagian dari sebelah kanan ini akan saya pindah ruas semua. Maka saya akan punya x kuadrat ditambah 5x ditambah y kuadrat ditambah 6 sama dengan 0. Nah, agar ini nanti gitu ya memiliki suatu nilai, maka kita akan menganalisis melalui diskriminan kan gitu. Dimana diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, diskriminan itu apa? Nah, diskriminan itu adalah b kuadrat min 4 c gitu ya. Nah, b-nya siapa? 5 kuadrat 25 dikurangi 4 dikalikan hanya 1, c-nya siapa? Y kuadrat plus 6. Nah, lebih besar sama dengan 0, maka saya punya 25 dikurangi 4y kuadrat dikurangi 24 lebih besar sama dengan 0, maka saya akan punya 25 dikurangi 24 adalah 1 dikurangi 4y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kalau bagian ini kita faktorkan, saya akan punya 1 plus 2y, 1 min 2y lebih besar sama dengan 0. Titik pemecahnya ada siapa? Ada negatif 1/2 sama 1/2. Maka kita butuh suatu garis bilangan. Ingat, tertutup semua. Kenapa tertutup? Dikarenakan ada lebih besar sama dengannya.
tanda daerah positif negatifnya seperti apa? Cek aja ya. Saya mengambil cek sama dengan 0 ya. Nah, ini harusnya positif ya. Positif. Nah, ini positif. Ketika saya ngambil X sama dengan 0 gitu ya, ketika saya ngambil X sama dengan 0, masukkan ke sini, saya akan punya 1 kan ya. Karena bukan X-nya yang diambil ya, berarti sudah berubah jadi Y ya. Mengambil Y sama dengan 0. Berarti kalau Y sama dengan 0, kita dapat 1, 0 di daerah mana? 9. Maka ini positif, 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 positif ya. Batasan negatif, 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 negatif. Lebih besar sama dengan yang diarsir adalah bagian yang di sini. Ya, maka kita akan punya, kalau ini berarti adalah dari negatif setengah sampai setengah. Tapi ingat bahwa syarat dari suatu hasil akar itu harus lebih besar sama dengan 0, maka akan kita iriskan. Ini kalau kita iris dengan ya, maka saya akan punya 0,5. Artinya apa? Yang beririsan. Kalau kita lihat cara ini ya, ini misalkan ini adalah negatif setengah, kemudian di sini adalah setengah, ini 0 gitu ya. Nah, ini kan daerahnya sini yang pertama, kemudian kita potongkan dengan garis yang lebih besar sama dengan yang potongannya 2 kali mana bagian ini ya. Jadi dari 0 sampai setengah. Itulah ring dari fungsi f(x) sama dengan akar x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Contoh latihan ya, tentukan domain dan ring dari fungsi-fungsi berikut. Silahkan dicoba, semoga bisa menambah pemahaman terkait cara menentukan suatu domain dan ring dari suatu fungsi yang ada.